Shalom. Hari ini juga kita akan merenungkan Injil Yohanes pasal 8 dan teksnya ayat 1 sampai ayat 11. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai ayat 9. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina untuk mencobai Yesus. Namun Yesus berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Kemudian semua orang pergi dari sana. Paragraf yang kedua, ayat 10 sampai ayat 11. Yesus berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Kesimpulan hari ini, pada saat Yesus berada di Bait Allah, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Menurut hukum Taurat, Musa, perempuan itu dihukum mati dengan dilempari batu. Mereka mencobai Yesus dengan peristiwa ini supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Namun, Yesus tidak menuduh atau menegur mereka. Ia hanya berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Kemudian semua orang pergi dari sana, seorang demi seorang. Akhirnya, Yesus berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau." Yesus memberi kesempatan bertobat kepada perempuan itu. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus berkata kepada mereka yang membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Ya, dengan demikian itu Yesus ingin mengajar kepada kita dan mengingatkan kita, siapapun, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Dan kedua, Yesus berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Itu bukan berartinya Yesus tidak menghukum siapapun dan tentang apapun. Pentingnya ini, Yesus memberi kesempatan untuk bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Inilah kehendak Yesus dan kehendak Allah. Ajaran bagi kita, pertama, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina untuk mencobai Yesus. Sekalipun mereka juga tidak bebas dari dosa itu, merekanya berbuat demikian itu hanya untuk mencobai Yesusnya. Kedua, mereka ingin memperoleh sesuatu dari peristiwa ini untuk menyalahkan Yesus. Salahkannya mereka Yesus, persoalkannya Yesus. Ketika Yesus berkata, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu," semua orang pergi dari sana, seorang demi seorang. Artinya, sekalipun mereka membawa dia karena berbuat zina, mereka pun juga tidak seorang pun bebas dari semua perbuatan dosa. Manusianya, siapapun tidak bisa berkata, "Aku bebas dari upah dosanya." Aplikasinya, pertama, jangan menghukum siapapun, sebab Yesus pun tidak menghukum dan memberi kesempatan untuk bertobat. Kedua, jangan mencobai dan menghukum orang lain, dan introspeksi diri terlebih dahulu. Karena Yesus Kristus pun juga berkata, siapapun tidak berbuat dosa melempari kepada itu. Kita harus introspeksinya diri sendiri. Lebih dahulu menghukum orang lain. Ketiga, akuilah yang telah berbuat dosa dan bertobatlah. Pentingnya ini,
PL praktiknya, bertobatlah tentang kesalahan, kekurangan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya tentang yang menghakimi orang lain. Kalau hari ini sudah menghakimi atau menghukum tentang orang lain dalam hati pun atau dengan berkata pun, itu harus bertobat. Dan memberi kesempatan lagi kepada orang yang berbuat salah kepada Anda. Ya, bukan karena dengan hati sendirinya. Karena Yesus Kristus telah memberi kesempatan kepada kita juga. Hari ini juga, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.